Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online Fisika Dasar 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Berikut ini adalah topik bahasan yang akan kita coba bahas pada video kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai apa itu aliran fluida ideal, lalu dilanjutkan mengenai debit dan persamaan kontinuitas, dan berikutnya kita juga akan membahas mengenai persamaan Bernoulli, yang mana persamaan Bernoulli ini merupakan suatu persamaan yang berasal atau yang diperoleh dari teorema usaha dan energi pada fluida. Kemudian berikutnya juga kita akan melihat bagaimanakah penerapan persamaan Bernoulli pada kehidupan sehari-hari. Dan di bagian yang terakhir kita akan mempelajari mengenai apa itu aliran viskos. Nah, di bagian ini kita akan banyak mempelajari bagaimanakah perilaku yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh fluida yang ketika dia bergerak atau ketika dia mengalir. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai fluida yang ideal. Ya, jadi suatu fluida itu dikatakan ideal jika memiliki beberapa kriteria. Nah, kriterianya itu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu fluida itu dia alirannya itu dia bersifat tunak, ya, bersifat tunak. Kemudian yang kedua massa jenisnya tetap. Jadi selama fluida ini mengalir itu diasumsikan massa jenisnya tidak berubah, ya, atau incompressible atau mengalami ekspansi, ya. Kemudian berikutnya fluida tersebut selama alirannya itu tidak berotasi, ya, atau alirannya itu dia tidak mengalami turbulensi, ya. Nah, kemudian berikutnya tidak ada disipasi energi, atau dalam hal ini sementara kita anggap fluidanya itu dia tidak viskos, ya, tidak viskos. Nah, nanti kita juga akan mempelajari pada bab yang tersendiri, ya, pada bab yang lain itu bagaimanakah perilaku fluida jika dia ini bersifat viskos, ya. Jadi untuk sementara kita anggap fluidanya ini dia bersifat non viskos. Nah, untuk mengukur aliran fluida ini itu kita di sini akan menggunakan suatu kuantitas besaran fisis yang baru, yaitu yang disebut sebagai debit, ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai debit ini. Nah, berbicara mengenai aliran laminer dan turbulen, itu dapat kita lihat perbedaannya seperti pada gambar berikut ini. Jadi, di sini adalah contoh dari aliran laminer. Jadi, aliran laminer ini, si garis-garis aliran fluidanya itu mengalir dalam arah yang bisa dikatakan teratur, ya. Jadi garis-garis alirannya itu tidak terputus atau tidak saling mengganggu aliran, tidak mengganggu garis-garis aliran fluida yang lain, gitu, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan garis-garis alirannya itu dia tidak saling mengganggu, gitu, ya, tidak mengganggu aliran yang lainnya. Nah, berbeda dengan aliran turbulen. Aliran turbulen ini contohnya seperti ini. Jadi aliran garis-garis aliran fluidanya itu saling memotong, ya, atau memotong aliran fluida yang lain, ya. Nah, contohnya adalah ini, ya, dan ini. Oke. Asap ini fluida, ini yang mengalami turbulen, dan ini adalah asap, ya. Gas yang berasal dari asap ini dia pada ketinggian ini dia mengalami turbulens, ya, mengalami rotasi. Nah, kenapa kita tidak mempelajari aliran turbulensi ini? Karena aliran turbulensi ini sulit untuk diidentifikasi, ya, sulit untuk dihitung. Ya, jadi aliran ini sulit kita untuk menghitungnya, sehingga turbulensi ini tidak kita pelajari. Yang akan kita pelajari ini adalah aliran laminer, karena aliran laminer ini bisa kita hitung, ya, bisa kita hitung. Baik, nah berikutnya
kita akan membahas mengenai apa itu debit dan persamaan kontinuitas. Nah, apa itu debit? Seperti yang sudah saya bahas atau seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa debit ini menyatakan banyaknya volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, jadi banyak sedikitnya fluida yang bergerak ya setiap satuan waktu itu diukur melalui suatu istilah yang disebut sebagai debit ya. Nah, debit ini menyatakan banyak sedikitnya aliran fluida yang mengalir gitu ya. Nah, debit ini rumusnya adalah Q sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Delta V ini adalah volume ya, banyaknya volume untuk setiap batas ukuran yang kita tinjau gitu ya, dibagi dengan delta T, dibagi dengan waktu. Jadi banyaknya volume fluida dibagi dengan waktu. Nah, dari rumus ini kita juga dapat melakukan penurunan rumus ya. Delta V ini adalah perubahan volume untuk bagian yang kita amati. Itu dapat kita uraikan menjadi seperti ini. Ini adalah luas alas dikalikan dengan panjang ini tabung ya. Jadi ini kalau misalkan kita asumsikan ini sebuah saluran ya, sebuah selang yang berbentuk tabung di mana di dalamnya itu ada fluida yang bergerak dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, maka volumenya itu adalah luas alas dikalikan dengan panjangnya gitu ya, panjang bagian ini saja gitu ya. Karena ini bagian sejumlah volume yang kita hitung ya, yang kita tinjau. Nah, kemudian dibagi dengan delta T. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa delta X dibagi delta T ini sama dengan kelajuan ya. Jarak dibagi dengan waktu ya, sama dengan kelajuan. Maka rumus debit dapat juga kita tuliskan sebagai berikut. Debit sama dengan luas penampang dikalikan dengan kelajuan alirannya gitu ya. Nah, oke, ini adalah keterangan-keterangan dari simbol-simbol yang tertera pada rumus-rumus ini. Berikut dengan satuan-satuannya ya, satuan-satuannya yang sesuai dengan satuan internasional. Nah, lalu kita beralih ke persamaan kontinuitas ya. Dari namanya di sini persamaan kontinuitas. Kontinuitas ini adalah berkelanjutan ya. Nah, apa maksudnya? Jadi persamaan kontinuitas ini menggambarkan bagaimanakah sejumlah fluida yang mengalir dari satu ujung saluran ke ujung yang lain gitu ya. Jadi jumlah fluida yang masuk itu akan sama dengan jumlah fluida yang keluar. Jadi sejumlah massa fluida yang masuk melalui ujung penampang ini itu jumlahnya pasti akan sama dengan jumlah fluida yang keluar ke sini gitu ya. Jumlah fluida yang masuk sama dengan jumlah fluida yang keluar ya. Dalam hal ini adalah debitnya. Debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Q1 sama dengan Q2. Nah, ini adalah kalau kita uraikan, Q ini kan rumus debit ya. Debit ini kalau kita uraikan jadi seperti ini. Jadi ini Q1 jadi A1 kali V1, Q2 jadi A2 kali V2. Nah, sehingga kita memperoleh persamaan ini. Ini adalah disebutnya persamaan kontinuitas. Ya, persamaan yang menyatakan bahwa jumlah debit fluida yang masuk sama dengan jumlah debit fluida yang keluar. Ya. Jadi meskipun luas penampangnya berbeda, tapi jumlah fluida yang masuk itu akan sama dengan yang keluarnya. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya itu mengenai persamaan Bernoulli. Ya, persamaan Bernoulli dan aplikasinya. Nah, apa itu persamaan Bernoulli? Nah, di sini contohnya ya, di sini saya mengambil contohnya gambarnya seperti ini ya. Di sini kita memiliki selang saluran yang ukuran lebarnya berbeda ya. Selain itu ketinggiannya juga berbeda ya. Selang A2 itu berada di ketinggian lebih tinggi dari A1.
Kemudian dari A1 ini mengalir air dengan kelajuan V1, ya, mengalir fluida dengan kelajuan V1. Ini di sini mengalir fluida dengan kelajuan V2. Nah, bagaimanakah persamaannya? Persamaan dari aliran fluida ini, nah ini bisa kita peroleh dengan cara menurunkan persamaannya dari teorema usaha dan energi, ya. Mungkin masih ingat mengenai teorema usaha dan energi. Jadi jumlah energi mekanik ketika ada di bawah nilainya akan sama dengan jumlah energi mekanik ketika ada di atas. Oke. Di sini kita definisikan terlebih dahulu, ya. Di sini ada pada luas penampang ini P1 ini dia memiliki ketinggian H1, sedangkan untuk penampang P2 dia berada di ketinggian H2. Nah, sekarang kalau kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, ya, sehingga kita memperolehnya menjadi seperti ini, ya. Tekanan jadi P1 artinya tekanan di bagian pipa yang di sini, ya, ditambah dengan rho GH 1, ya. Nah, masih ingat ini mungkin ini adalah rumus tekanan hidrostatik. Itu ditambah dengan setengah rho V1 kuadrat. Setengah rho ini adalah massa jenis fluida, V ini adalah lajunya, aliran fluidanya, kuadrat. Ternyata nilainya akan sama dengan penjumlahan tekanan P2 ditambah dengan rho GH2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat, ya. Nah, ini disebutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. Jadi jumlah tekanan yang ada di sini nilainya akan sama dengan jumlah tekanan yang ada di sini. Kalau dia aliran fluidanya ini dia saling terhubung, maka jumlah tekanannya akan sama, ya. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan tekanan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat, ya. Kan bernilai konstan. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli, ya. Di samping berlaku persamaan Bernoulli, di sini juga berlaku persamaan kontinuitas, ya. Jadi jumlah air yang mengalir di bawah, ya, itu sama dengan jumlah air yang mengalir di atas, ya. Seperti itu. Dan ini berlaku kalau fluidanya itu tidak kental, ya. Jadi dianggapnya itu, asumsinya itu fluidanya itu dia tidak kental, ya. Tidak adanya disipasi energi yang besar, yang signifikan, ya. Jadi fluidanya ini dia encer, ya. Seperti ini. Oke. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini, contoh 1, contoh dari penerapannya, ya. Suatu keran air mengeluarkan air dengan debit 1 meter kubik per menit. Jika air tersebut diisikan ke dalam sebuah tangki dengan volume 5.000 liter, berapa lama tangki tersebut terisi penuh, ya. Nah, ini contoh terkait dengan rumus dengan debit, ya. Banyaknya fluida yang mengalir dalam suatu wadah, gitu, ya, ceritanya. Dalam hal ini dalam suatu banyaknya fluida yang diisikan ke dalam sebuah tangki, ya. Nah, ini di sini tinggal kita lihat apa yang diketahui. Di sini diketahui debitnya, kemudian volumenya, volume tangki yang akan kita isi, ya. Si tangki ini dia memiliki volume 5.000 liter. Nah, kita konversi ke satuan internasional. Selanjutnya kita gunakan rumus debit, sehingga dari sini kita bisa mengetahui berapa lamakah waktu yang diperlukan supaya tangki tersebut terisi penuh, ya. Nah, kita masukkan sehingga waktunya adalah 30 detik. Kita peroleh 30 detik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya contoh yang berikutnya ini terkait dengan persamaan Bernoulli, ya. Persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Jadi di sini ceritanya kita memiliki sebuah pipa yang kedua ujungnya berbeda ukurannya,
pipa yang di bawah ini lebih lebar dibandingkan pipa yang di atas, ya. Nah, di sini diketahui luas penampangnya, perbedaannya. Di sini luas penampangnya 10 cm persegi. Kemudian disambungkan ke pipa lainnya yang memiliki luas 50 cm persegi, ya. Berarti di sini adalah pipa atas, ini adalah pipa bawah, ya. Pipa atas, ini pipa bawah. Jadi kita sesuaikan dengan gambarnya. Mana yang besar, ya, maka ini dia yang ukurannya 50 cm persegi. Nah, kelajuan air dalam pipa kecil adalah 6. Nah, di sini diketahui kelajuan air dalam pipa kecil. Nah, berarti pipa kecil itu kan berarti V2, ya, yang ada di atas. Berarti ini V2. Nah, ini V2 ini nilainya adalah 6, gitu ya. Sedangkan tekanan pipa kecil adalah 200 kilopascal. Nah, berarti di sini tekanannya adalah 200 kilopascal. Berarti ini adalah P2-nya. 200 ini. Jika perbedaan tinggi kedua ujung pipa 3 meter, nah ini perbedaan ketinggiannya 3 meter. Jadi 3 meter ini itu adalah H1 atau H2 dikurangi dengan H1, ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tekanan pada pipa besar. Nah, tekanan di sini tuh yang harus kita berikan berapa supaya mengalir air ke atas dengan tekanan 200 kilopascal yang kecepatannya 6 meter per second, ya, kecepatan fluidanya. Nah, untuk membahas persoalan ini kita harus jeli, ya. Kita harus menuliskan mana P1, mana P2, mana V1, mana V2 dan seterusnya, ya. Nah, pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Nah, selanjutnya kita lihat, kita lengkapi data-data apa saja yang belum diketahui, ya. Nah, di sini kita untuk mencari apa yang belum diketahui, kita gunakan persamaan kontinuitas, ya. Persamaan kontinuitas ini digunakan untuk mencari nilai V1 dan dari V2, ya. Oke, ya. Nah, tinggal kita masukkan nilainya untuk H1 dan E2-nya, dan V1 dan V2. V1-nya belum kita ketahui, kita tuliskan biasa saja, ya. Ini V2-nya kita masukkan, maka kita dapatkan nilai V1-nya itu adalah 1,2 meter per second, ya. Nah, kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui nilai V1-nya, ya, jadi datanya sudah lengkap, ya. V1-nya sudah tahu, V2-nya sudah tahu, A1-nya sudah tahu, A2-nya sudah tahu, tinggal kita masukkan ke persamaan Bernoulli, ya. Itu jumlah tekanan yang ada di bawah sama dengan jumlah tekanan yang ada di bawah, yang di atas. Tinggal kita masukkan semua angka-angkanya, ya, kecuali P1, karena P1 ini yang kita cari, ya. Kita pindah ruaskan jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan angkanya sehingga kita memperoleh nilai P1 itu nilainya adalah 247.280 pascal, ya. Dari hasil hitungan ini kita bisa mengetahui bahwa untuk atau supaya si air ini bisa mengalir naik ke atas, maka dia diperlukan tekanan yang lebih besar dibandingkan P2, ya. Kalau P2 itu tadi nilainya 200 kilopascal, ya, atau 200.000. Kalau ini dia 247.280. Jadi dia lebih besar tekanannya dibandingkan dengan P2. Ya. Baik. Nah, berikut ini adalah aplikasi-aplikasi dari penerapan persamaan Bernoulli, ya. Nah, persamaan Bernoulli ini banyak digunakan oleh para insinyur untuk menghitung gaya angkat pesawat terbang, ya, gaya angkat pesawat terbang. Jadi bagaimanakah kita bisa, atau bagaimanakah para insinyur ini dia bisa menentukan kapan si pesawat ini dia harus naik ke atas, kapan dia harus turun ke bawah, gitu, ya. Caranya itu adalah dengan memanfaatkan sudut sayap dari pesawat, gitu, ya. Jadi kuncinya ini di sini adalah ada di desain sayapnya, sayap pesawat ini, gitu, ya. Jadi caranya itu dengan memainkan sudut dari sayap pesawatnya, ya. Nah, dapat kita lihat seperti dari gambar bawah ini, ya.
Ini adalah yang warna hijau ini adalah sayap sayap pesawat kalau dilihat dari samping. Sedangkan garis-garis ini adalah air flow, aliran fluida, aliran gasnya, aliran udaranya, gitu ya. Nah, kalau kita ingin si pesawat ini naik ke atas, maka kecepatan aliran udara yang ada di bagian atas harus lebih besar dibandingkan bagian yang di bawahnya. Jadi si aliran udara yang ada di atas harus lebih cepat dibandingkan dengan yang di bawah. Sehingga tekanan udara yang di bawah itu lebih besar dibandingkan tekanan udara yang di atas. Akibatnya si pesawat akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Itu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi si sayap pesawat ini sudut kemiringannya itu diatur-atur, ya, diatur oleh pilotnya. Ya, diatur. Bagaimana caranya supaya si aliran udara yang di bagian atas sayap ini nilainya lebih besar dibandingkan kecepatan aliran di bagian bawahnya, sehingga tekanan udaranya yang bagian bawah akan lebih besar dibandingkan bagian atas. Akibatnya si pesawat akan didorong ke atas, ya, seperti itu. Atau kalau misalkan dia ingin pesawatnya ingin turun ke bawah gitu ya, itu dibalik, ya. Jadi bagaimana caranya si tekanannya, si kecepatan alirannya itu diatur sudutnya itu sedemikian rupa sehingga tekanan si aliran udaranya yang di atas ini lebih kecil dibandingkan dengan yang di bawah, sehingga tekanan yang di atas udara ini lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara yang di bawahnya. Oke, seperti itu. Itu adalah prinsip kerja dari pesawat terbang, ya. Nah, aplikasi dari persamaan Bernoulli ini juga dapat kita temukan pada parfum spray. Kalau parfum itu kan, jadi ini kan minyak parfum ya. Ini selangnya. Ini ya sebuah bola karet yang kita tekan ya. Di dalamnya ada udara. Nah, ketika kita menekan si bola ini gitu ya, maka si udara yang ada di si bola ini dia akan keluar. Nah, udaranya dikeluar. Nah, udaranya berarti di sini kecepatannya lebih cepat ya. Udaranya itu alirannya kan dibandingkan dengan udara yang ada di bawah di dalam si wadah ini. Nah, sehingga tekanan yang ada di dalam wadah ini udaranya akan lebih besar tekanannya. Nah, karena tekanannya besar sehingga akan mendorong si minyak ini ke atas, ya. Pada saat yang bersamaan juga dia akan terdorong, akan didorong oleh udara yang ada di sini, ya, sehingga dia akan keluar, ya, seperti itu. Itu adalah prinsip kerja dari persamaan Bernoulli. Jadi dengan memanfaatkan perbedaan kecepatan aliran udara ya antara di sini dengan di sini. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Karena adanya perbedaan kecepatan aliran udara sehingga akan menimbulkan perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan akan menyebabkan dorongan. Nah, akibat adanya dorongan, maka si minyak akan naik ke atas, akan terdorong ke atas. Ya, seperti itu. Jadi kecepatan udara di bagian bawah lebih kecil dibandingkan kecepatan udara yang ada di atas, maka menyebabkan tekanan udara yang ada di bawah lebih besar dibandingkan tekanan udara yang ada di bagian atas. Karena adanya perbedaan tekanan ini, maka akan menyebabkan adanya gaya dorong. Ya, adanya gaya dorong. Semakin besar perbedaan tekanannya, gaya dorongnya semakin kuat, ya. Kalau gaya dorongnya semakin kuat, maka minyak yang naik ke atas akan semakin banyak, ya. Seperti itu. Itu adalah prinsip kerja dari persamaan Bernoulli. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai apa itu aliran viskos. Nah, pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas itu adalah aliran yang non viskos, ya. Artinya aliran fluida yang kita tinjau sebelumnya itu adalah aliran fluida yang dia ini tidak kental gitu ya. Nah, bagaimanakah pengaruh kekentalan fluida ya? Nah, kekentalan fluida itu ditunjukkan melalui
suatu besaran fisis yang disebut viskositas. Ya, jadi viskositas ini dia merupakan kekentalan, tingkat kekentalan. Ya. Nah, akibat adanya kekentalan pada fluida akan menimbulkan gaya gesek. Ya, jadi viskositas ini erat kaitannya dengan gaya gesek pada aliran fluida. Nah, karena adanya gaya gesek, maka akan timbul yang namanya disipasi. Nah, sehingga di sini kalau pada aliran viskos itu persamaan Bernoulli menjadi tidak relevan, menjadi kurang akurat, ya, menjadi kurang akurat perhitungannya. Ya. Baik, untuk lebih memahami mengenai aliran viskos ini, kita bisa memperhatikan gambar berikut ini. Ya, misalkan di sini kita memiliki sebuah fluida kental yang mengalir di dalam suatu pipa. Nah, ini pipanya ini di kedua ujungnya kita berikan tekanan P1 dan P2. Nah, si fluida yang kental ini dia bergerak, misalkan bergerak ke kanan dengan debit Q, ya, dan kecepatan alirannya itu adalah V. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya, di sini kan level ketinggiannya kan sama, ya, level ketinggiannya sama dan bergerak dari ujung satu ke ujung yang kedua itu dengan kecepatan yang sama. Artinya, menurut persamaan Bernoulli, seharusnya P1 itu nilainya akan sama dengan 2, gitu ya. Nah, namun pada kenyataannya supaya si fluida ini dia bisa mengalir secara terus-menerus, ternyata P1 itu tidak sama dengan P2, gitu ya. Jadi si fluida ini lama-kelamaan, ya, lambat laun dia ini kecepatannya akan berkurang, debitnya akan berkurang, dan pada akhirnya si fluida ini dia akan berhenti, artinya dia tidak akan mengalir, gitu ya. Nah, agar terus mengalir, maka si fluida ini dia harus diberikan beda tekanan. Jadi P1 dan P2-nya itu harus diberikan nilai, gitu ya. P1-nya harus lebih besar dibandingkan dengan P2 supaya si fluida ini dia bisa bergerak ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Nah, jadi agar terus mengalir harus diberikan beda tekanan, yaitu delta P sama dengan P1 dikurangi dengan P2. Semakin besar nilai perbedaan tekanannya, maka si fluida ini dia akan semakin cepat bergerak ke kanan, gitu ya. Jadi semakin besar perbedaan tekanannya, maka debit alirannya itu akan lebih besar, ya, pergerakannya, gitu ya. Nah, perbedaan tekanan yang diberikan kepada fluida ini itu tujuannya itu adalah untuk melawan gaya hambat, gitu ya. Jadi tujuannya itu supaya si fluida ini dia dapat terus bergerak ke arah kanan, gitu ya, tanpa mengalami perlambatan. Nah, jadi pada fluida yang kental ini adanya gaya gesek yang menghambat si gerakan fluida ini, gitu ya. Jadi adanya gaya gesek. Nah, di mana gaya gesek ini dia dipengaruhi oleh viskositas dari fluida itu sendiri, gitu ya. Seperti itu. Nah, dari penjelasan yang sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa semakin besar perbedaan tekanan yang kita berikan pada fluida, maka si aliran si fluida ini dia akan memiliki debit yang besar, ya. Jadi perbedaan tekanan itu nilainya sebanding dengan debit aliran fluida yang dihasilkan, gitu ya. Nah, hubungan antara perbedaan tekanan dengan debit aliran yang dihasilkan itu diuraikan melalui persamaan Poiseuille, ya, yang dituliskan sebagai berikut, bahwa delta P sama dengan Q dikalikan dengan R, ya, bahwa beda tekanan itu nilainya sama dengan debit yang dihasilkan dikalikan dengan R. R ini adalah hambatan fluida, ya. Nah, jadi kalau di dalam rangkaian listrik itu persamaan ini tuh mirip seperti hukum Ohm, ya. Kalau misalkan Anda pernah belajar
rangkaian listrik hukum Ohm gitu ya, itu sama dengan ini gitu ya. Cuman perbedaannya kalau pada rangkaian listrik delta P ini dia pada rangkaian listrik itu dia sebagai tegangan ya. Tegangan sama dengan arus dikalikan dengan hambatan. Jadi beda tekanan itu sama dengan tegangan, sedangkan Q debit aliran itu kalau pada listrik itu sama dengan nilai arus listriknya. Seperti itu. Nah, ini ada hambatan ya. Ini R ini adalah hambatan fluida. Nah, hambatan fluida ini dipengaruhi oleh salah satu faktornya itu dipengaruhi oleh nilai viskositas dari fluida yang dialirkan, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan fluidanya itu kental gitu ya, contohnya seperti oli gitu ya, maka alirannya itu akan lebih berat gitu ya. Aliran fluidanya itu akan lebih lambat gitu ya dibandingkan kalau misalkan yang dialirkan itu adalah air gitu ya. Nah, air itu kan lebih encer dibandingkan dengan oli. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau oli itu kalau dialirkan itu dia lebih berat gitu ya. Lebih kita perlu gaya yang besar supaya bisa menggerakkan oli gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat lebih jauh mengenai hambatan fluida ya, jadi hambatan fluida ini dia dipengaruhi oleh viskositas ya dan bentuk geometri dari pipa atau saluran yang digunakan gitu ya. Jadi ternyata hambatan fluida ini dia dipengaruhi oleh viskositas dan geometri pipa atau saluran. Jadi kalau misalkan kita lihat kembali contoh yang sebelumnya, misalkan kita memiliki suatu saluran ya, sebuah pipa gitu ya, di dalamnya itu ada fluida yang mengalir gitu ya dengan perbedaan tekanan P1 dan P2 yang bergerak, si fluida ini bergerak ke arah kanan dengan panjang pipa itu L gitu ya. Maka ketika si fluida ini mengalir gitu ya, si fluida ini akan mendapatkan hambatan ya. Kalau untuk pipa yang berbentuk silinder akan memiliki hambatan yaitu R sama dengan 8 kali viskositas dikalikan dengan panjang pipa dibagi dengan PR pangkat 4 gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan hambatan fluida untuk saluran, untuk pipa yang bentuknya silinder gitu ya. Jadi kalau misalkan pipanya itu bentuknya bukan silinder, kalau misalkan bentuknya itu kotak gitu ya, persegi, balok, maka bentuk persamaannya menjadi berbeda lagi gitu ya, seperti itu. Jadi rumus ini tuh berlaku kalau si pipanya itu bentuknya silinder ya, bentuknya seperti ini gitu ya, silinder yang lurus gitu, seperti itu. Kalau bentuknya berbeda, bentuknya balok, maka rumusnya jadi berbeda lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah rumus hambatan fluida gitu ya, untuk saluran yang berbentuk silinder gitu ya. Nah, kalau misalkan persamaan ini kita masukkan ke persamaan Poiseuille ya pada rumus sebelumnya, maka persamaannya bisa seperti ini gitu ya. Nah, dan di samping ini adalah keterangan-keterangannya dari simbol-simbol yang tertera pada rumus-rumus ini gitu ya. Nah, ini adalah koefisien viskositas ya. Ini adalah koefisien viskositas yang mana setiap zat itu memiliki nilai koefisien yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian ini juga hambatan fluida juga ditentukan oleh panjang salurannya gitu ya. Kalau salurannya semakin panjang, maka hambatannya juga semakin besar gitu ya, seperti itu. Dan dia juga ditentukan oleh R ya. R ini adalah jari-jari penampang gitu ya. Semakin besar nilainya, maka hambatan fluidanya makin kecil ya, semakin kecil. Oke. Nah, berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan daftar nilai viskositas ya, nilai koefisien viskositas untuk berbagai macam zat ya. Di sini kita bisa melihat ada air, etanol, kemudian oli mesin, gliserin, udara, hidrogen, dan uap air gitu ya. Berikut dengan suhunya. Jadi
ternyata untuk suhu yang berbeda ya, nilai koefisien viskositas itu juga nilainya akan berbeda gitu ya. Jadi nilai koefisien viskositas ini nilainya ditentukan oleh suhunya. Jadi selain ditentukan oleh zatnya juga ditentukan oleh suhunya gitu ya. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat ada air. Air ini dia akan memiliki nilai koefisien viskositas 0,18 pada suhu 0 derajat Celcius ya. Kalau suhunya naik jadi 20, maka ternyata nilai koefisien viskositasnya jadi berkurang ya, jadi menurun. Jadi di sini 0,1 ya. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Ini untuk berbagai macam zat ya. Seperti dengan suhunya. Dengan masing-masing suhunya. Oke. Nah, di sini kita memiliki contoh soal ya untuk contoh soal mengenai persamaan Poiseuille ya. Nah, di sini contohnya kita diketahui oli mesin dengan SAE19 mengalir melalui pipa kecil lurus ya. Jadi kalau misalkan di sini ada pipa kecil, berarti bentuknya itu dia berbentuk silinder ya, dengan diameter penampang 1,8, panjang pipanya 5,5 cm gitu ya. Nah, berapakah beda tekanan yang harus diberikan agar oli dapat mengalir dengan debit 5,6 ml per menit ya. Nah, di sini seperti biasa ya. Di dalam menyelesaikan soal itu dibiasakan kita harus menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diberikan oleh soal ya. Di sini diberikan informasi pada soal itu oli mesin SAE19, nilai koefisien viskositasnya 20 kg ya, meter sekon. Kemudian diameter salurannya dituliskan juga ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian setelah itu ya seperti biasa kita satuannya sesuaikan ya, satuannya. Kemudian baru kita ini diameter ya, yang kita gunakan itu kan jari-jari ya, berarti ini diameter ini dibagi 2 sama dengan 0,9 ya. Nah, diameter itu sama dengan jari-jari ini adalah setengah dari diameter ya, seperti itu. Nah, kemudian kita sesuaikan satuannya. Setelah kita sesuaikan satuannya, kita gunakan rumusnya ya untuk menghitung hambatan aliran ya. Jadi kita hitung dulu hambatan alirannya. Ya. Dengan menggunakan rumus ini kita masukkan, maka kita dapatkan nilainya, itu adalah 4,27 kali 10 pangkat 12 ya. Dan jangan lupa satuannya harus disesuaikan ya. Jadi ini dirubah ke meter, ini dirubah ke meter kubik ya per menit ya. Jadi ini harus dirubah dulu ya. Jadi jangan lupa ini dirubah ya. Ini dirubah jadi satuannya jadi 0,9 mm, jadi 9 kali 10 pangkat min 4 ya meter. Kalau kita ubah itu berarti jadi 5,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kalau ini juga kita rubah ya. Ini mililiter ya. Mililiter itu nilainya sama dengan sentimeter kubik ya, milimeter itu. Jadi ini kita ubah ke dalam meter kubik. Kemudian dibagi 1 menit itu kan 60 detik ya, bagi 60. Jadi kalau kita uraikan di sini jadi 5,6. Milimeternya kita ubah ke dalam sentimeter kubik. Dirubah ke dalam meter kubik ya. Berarti ini dirubah ke meter kubik itu kan berarti dia naik ke 2 tingkat ya. Tapi dia karena pangkat 3 jadi naiknya di 6 tingkat ya. 10 pangkat min 6. Ya, min 6. Kemudian menit dirubah ke detik. 1 menit itu 60 detik. Nah, jadinya seperti ini ya. Tinggal dibagi ya. Jadi ini satuannya meter kubik per sekon
ya, dibaginya berapa. Nah, kemudian nanti hasil nilai-nilai ini dimasukkan ke rumus ini. Ya. Dimasukkan ke rumus ini sehingga kita dapat nilainya adalah ini. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita dapatkan nilai hambatan alirannya, kita masukkan ke persamaan Poiseuille ya. Yaitu beda tekanan sama dengan debit aliran dikalikan dengan hambatan aliran. Ya, sehingga kalau kita hitung nilainya adalah menjadi seperti ini. 4 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oke, seperti ini. Jadi kita masukkan ya, R-nya adalah ini. Jadi nilai R-nya ini adalah ini. Sedangkan Q-nya ini jangan lupa dari soal sebelumnya ya. Q ini adalah debitnya ya. Debitnya. Oke ya. Nah, setelah itu kita tinggal kita masukkan, maka kita akan menghasilkan nilai delta P itu, beda tekanan ini adalah nilainya mendekati kurang lebih ya 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Seperti itu. Oke. Demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.